Pak, ini ada berkas pabrik yang izinnya bermasalah itu, Pak. Ini mah temannya anak saya ya? Iya. Oh jangan, banyak bantu dia, banyak nolong. Kemarin mantu saya aja hamil gede, dia yang minjemin pesawat, jangan udah. Ya, tapi itu tanahnya masih sengketa, Pak. 4 orang aja sampai hilang itu. Itu tuh 4 orangnya provokator. Emang manas-manasin warga aja dia itu. Lagian warga pada kagak syukur amat udah diganti 7.000 semeter, masih aja kurang. Warga serakah pada. Ini waktunya kita balas budi. Kebaikan itu harus dibalas. Halo Mami. Dikirimin lagi. Apa? Biar sama MS. Ih, semoga berkah nih ya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan lelah berbuat baik, karena kebaikan akan kembali pada kita dengan bentuk yang lain. Contohnya tas Hermes. Pak, ini provokatornya mau diapain, Pak? Jadi teman-teman, jangan lelah berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong Alexander Marwata ini Bang, memang orang ini sebenarnya lucu ya. Ini orang ini tidak punya kapasitas. Ya, ya. Bahkan untuk tes menjadi pegawai KPK aja dulu dia tidak lolos. Betul. Tapi dia bisa terpilih menjadi pimpinan KPK 2 periode. Ya. Nah, dan begitu banyak kerusakan yang dia bikin, terutama ketika dia bersama-sama dengan Firly. Ya, betul. Alexander Marwata tuh menyebut pahala nenggolan. Okay. Ini jangan-jangan yang disebut Pak Luhut yang dimaksud adalah pahala nenggolan gitu. Suksesornya artinya, ya. Artinya pahala nenggolan ini jangan-jangan itu menjadi the next Alexander Marwata gitu. Tadi kenapa saya sampaikan pahala nenggolan? Karena setahu saya yang bersangkutan sedang dilaporkan itu tentang masalah dia membuat surat yang dulu itu. Ya, dan itu sedang diproses dalam suatu proses pelaporan pidana bahkan. Iya. Nah, saya pikir loh kok bisa terus berjalan ya? Iya. Atau itu dianggap bukan sebagai persoalan gitu. Kita dari awal meragukan ya, 9 orang pansel ini. Tapi bagaimanapun juga mereka sudah mendapat kepres dan mereka harus melakukan pemilihan secara objektif untuk memilih orang-orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang soal mungkin ada beberapa KPK yang jelas terkait dengan integritas. Dan bersama dengan kita ada Aulia Postiera. Apa kabar, Ul? Alhamdulillah sehat, Bang. Aulia ini kan baru pulang dari pendidikan ini ya di Australia. Apa namanya itu? Pendidikan singkat ya, short course ya. Short course ya, Bang. Asia Pacific Integrity School kalau salah ya. Iya. Gimana dong, cerita dong, Ul? Karena banyak hal yang menarik saya lihat di sana itu. Tentunya bicara soal integritas, mungkin tata kelola pemerintahan barangkali ya. Tapi lebih lepatnya kalau kita dengerin Aul dulu, Aul cerita dulu aja. Siap Bang, makasih Bang. Jadi memang Bang sekitar 3 bulan yang lalu memang saya ikut seleksi Bang. Ikut seleksi dari Australia Awards. Dan kebetulan melalui seleksi itu saya terpilih lah sebagai salah seorang peserta dalam Asia Pacific Integrity School. Itu memang kita acara itu dilakukan di Griffith University di Queensland. Kita ada sekitar 9 hari di sana. Lalu kita ke Canberra. Kita kunjungan ke beberapa lembaga negara. Oh iya. Lembaga negara di sana, diantaranya BPK-nya. Lihat langsung prakteknya gitu ya. Apa yang diceritakan dalam kelas itu gimana di sananya gitu ya? Iya, jadi bukan prakteknya sih Bang, lebih banyak pemaparan sih Bang. Pemaparan dari perwakilan lembaga negara itu. Nah, menurut saya ini sebuah pelajaran yang menarik Bang. Sekurang-kurangnya saya sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang anti korupsi ya Bang ya. Saat kita di KPK maupun sekarang. Cuma apa yang saya dapat ketika saya mengikuti short course tersebut, itu sesuatu yang bagi saya, ini sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan di Indonesia. Di antara yakin all Indonesia. Seharusnya Bang. Oh ya seharusnya. Kita bicara ideal. Soalnya kita lagi kaget situasi korupsi banyak banget nih kan. Karena kenapa Bang? Sebenarnya Australia atau negara-negara maju manapun itu semua kan struggling menghadapi korupsi Bang.
korupsi itu menjadi masalah di semua negara. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana respon negara ketika menghadapi korupsi itu sendiri. Nah, yang bagusnya adalah pelajaran yang paling penting saya dapat adalah bagaimana Australia berhasil membangun sistem integritas nasionalnya, Bang. Apa itu sistem integritas nasional? Mereka menyusun lembaga-lembaga penegak integritas di berbagai sektor, Bang. Untuk korupsi mereka punya KPK-nya. Oke. Dulu mereka hanya ada lembaga anti korupsi di level state, di level negara bagian. Okay. Sekarang mereka sudah punya KPK di level di tingkat federalnya. Itu mungkin baru 3-4 tahun ini beroperasi. Yeah. Mereka juga membagi peran bagaimana ombudsman di sana itu begitu powerful. Ombudsman begitu powerful di sana. Beda dengan di sini. Saya melihat ombudsman kita punya lembaganya itu, ombudsman kita punya. Cuma ketika ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang seharusnya itu kuat ya, Bang, ya. Wajib mengikat ya. Wajib dan mengikat dan harusnya dilaksanakan. Di sini banyak dilepehin. Malah rekomendasi ombudsman itu sering malah diadu dengan putusan PT UN. Iya, betul. Nah, terus mereka juga ada lembaga-lembaga integritas, baik komisi informasi. Dan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana mereka membuat aturan mengenai lobbyis, Bang. Jadi lobbyis itu maksudnya kalau pengadaan pendekatan gitu bukan? Itu lobby maklar, Bang. Lobby maklar ya. Kalau lobbyis ini gimana nih? Jadi yang ini. Profesi lobbyis itu profesi lobbyis ya. Profesi lobbyis itu terregister, Bang. Oke. Lobbyis itu adalah orang yang mempunyai profesi, dia bisa bertemu dengan para politisi untuk melakukan lobby. Lobby baik itu membentuk regulasi maupun undang-undang. Cuma mereka atur, Bang. Mereka atur. Jadi ketika pejabat publik, baik itu menteri, baik itu politisi, ketemu dengan lobbyis, itu wajib tercatat pertemuan tersebut dan wajib dipublikasikan. Sehingga rakyat tahu bahwa ini lobbyis ini, dan lobbyis itu terregister. Jadi profesi yang terregister. Jadi bukan orang-orang liar, calo-calo proyek, makelar-makelar proyek yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menggolkan sebuah undang-undang. Mereka atur sehingga rakyat tahu bahwa ini menteri ini ketemu dengan lobbyis jam segini, di mana waktunya jelas. Nah, itu mengatur hal ini sangat efektif menurut saya untuk mencegah adanya suap, baik dalam penyusunan undang-undang atau dagang sapi, politik dagang sapi, Bang. Nah, jadi saya sangat terinspirasi kalau hal ini sebenarnya kalau lembaga-lembaga itu kecuali lobbyis, lembaga penegak integritas itu sudah ada di negara kita, Bang. Tinggal efektivitasnya aja ya. Tinggal efektivitasnya dan penguatan kelembagaannya, Bang. Nah, beberapa lembaga itu memang ada masuk di rumpun eksekutif, ada yang di bawah rumpun legislatif, di bawah parlemen. Nah, karena memang kan sistem negaranya parlementer ya, Bang ya. Parlemen lebih kuat daripada eksekutifnya. Tapi kan repot juga, Ul, kalau seandainya nih ada lembaga yang tadi penegak integritas ya tadi ya. Tapi kemudian ternyata berhubungan sama anaknya kepala parlemen barangkali. Itu apa gak repot itu? Apakah terus kemudian nunggu periode parlemennya lewat dulu kan? Kalau enggak kan susah tuh. Nah, gimana tuh di Australia itu? Ini yang menarik, Bang. Jadi bagaimana independensi lembaga itu benar-benar dijaga, Bang. Bagaimana kekuatan civil society itu diberi ruang. Bagaimana media itu begitu kuat untuk mengawasi pemerintah. Saya melihat, kami juga waktu itu sharing dengan salah seorang wartawan senior dari ABC. ABC itu Australian Broadcasting, TVRI-nya Australia ya, berarti dia pegawai negeri lah. Tapi bagaimana mereka ketika membuat sebuah investigatif jurnalisme itu bisa tetap independen dan itu mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Ya kan memang itu pilar-pilar demokrasi keempat kan, Bang ya. Pers itu memang pilar demokrasi. Ya nggak terus kemudian di-TWK-kan dikeluarkan gitu. Nah itu ada pertanyaan. Bagaimana ada ancaman nggak? Enggak, kan ada dukungan dari publik, jelas. Nah, semua paham bahwa dengan sistem demokrasi itu yang berperan paling besar adalah publik. Jadi bukan penguasa. Penguasa itu hanya mendapat amanat dari publik. Jadi menarik sekali itu. Memang yang memang kita harus belajar banyak. Kita
kita sudah punya semua perangkatnya, infrastrukturnya kita bangun. Yeah. Ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada KY, ada KPK, ada Komisi Informasi, segala macam. Kita punya semua. Yeah. Cuma masalahnya adalah lembaga-lembaga ini belum diperkuat untuk menjalankan fungsi-fungsi integritas, Pak. Iya, betul. Memang belakangan ini malah justru beberapa lembaga yang seharusnya bisa dipercaya untuk melakukan tugas-tugasnya di bidangnya masing-masing justru malah menjadi bagian dari persoalan. Di antaranya KPK. Nah, KPK kan kacau sekali. Kita mau ngomongin itu jadi malu gitu ya. Yeah. Tapi beberapa hari yang lalu kan pimpinan KPK yang sekarang kan mungkin di menjelang akhir masa jabatan ya, dia menyampaikan di forum ya. Saya nggak tahu tuh forumnya gimana tuh. Kayaknya media gathering nggak salah. Media gathering ya. Cuman yang menarik kan ada beberapa statementnya itu dari pimpinan KPK yang menurut saya lucu dan aneh gitu. Di antaranya adalah statementnya dari Arik Hadar Marwata yang mengatakan ke depan pimpinan KPK tuh sebaiknya ini aja oposisinya pemerintah. Lah dia jadi pimpinan KPK itu sudah 2 periode gitu. Iya. Dan terus ngomong begitu. Ini logikanya gimana ini ya? Atau mungkin saya salah tangkap, Lalu bisa memberikan penjelasan atau memberikan gambaran yang lebih baik gak barangkali? Bang, kalau abang sendiri nggak paham apalagi saya, Bang. Karena posisi KPK itu bukanlah sebagai oposisi, tapi KPK itu penegak hukum, melakukan fungsi-fungsi pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi, pencegahan dan pendidikan yang dilakukan dengan bersama-sama, dan itu harus dilakukan dengan objektif, jujur dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga dan aparatur penegak hukum lainnya harusnya. Iya. Betul begitu nggak sih? Atau jangan-jangan saya salah ini? Saya kalau ngomong Alexander Marwata ini, Bang, memang orang ini sebenarnya lucu ya. Ini orang ini tidak punya kapasitas. Bahkan untuk tes menjadi pegawai KPK aja dulu dia tidak lolos. Betul. Tapi dia bisa terpilih menjadi pimpinan KPK 2 periode. Iya. Nah, dan begitu banyak kerusakan yang dia bikin, terutama ketika dia bersama-sama dengan Firly. Iya, betul. Nah, orang ini menyampaikan, saya juga baca berita yang Abang sampaikan tadi, bahwa KPK ke depan sebaiknya menjadi oposisi pemerintahan. Ini orang ngerti tata negara nggak sih gitu kan? Iya. KPK itu lembaga penegak hukum, walaupun sekarang masuk ke rumpun eksekutif, ya itu tidak bisa menghilangkan fungsi independensinya sebagai penegak hukum. Jadi nggak ada urusan menjadi oposisi atau tidak gitu loh. Iya. Bukan partai politik, KPK bukan partai politik. Justru omongan Alex ini akan mendelegitimasi KPK, semakin mendelegitimasi KPK. Iya. Jangan-jangan benar ini dugaan-dugaan orang pembenci KPK ya kayak Fahri Hamzah dan kawan-kawan itu, bahwa selama ini KPK berpolitik gitu loh. Iya. Jadi saya sempat berpikir, Bang, ini kok sampai keluar ucapan seperti itu? Iya. Apakah dia tidak mengerti atau dia cuma cari sensasi, Bang? Iya. Karena memang atau dua-duanya. Karena memang dia terbukti gagal, Bang. Iya, betul. Alexander Marwata ini dan kawan-kawan, Nawawi Pamolango, siapa lagi itu yang ada sekarang, ada nama Nurul Gufron, ada namanya Johannes Tanak. Sisa-sisa dari pimpinan KPK periode 2019-2024 ini, itu orang-orang gagal. Mereka telah terbukti gagal menjadi pimpinan KPK. Lalu di ujung masa jabatannya, mereka mencari pembenaran. Saya juga baca tuh komentar Nawawi, Bang. Pak Nawawi itu bilang, KPK itu beberapa kali mau ketemu presiden, tapi nggak bisa ketemu, kalah dengan ormas. Apa hubungannya? KPK itu penegak hukum gitu loh. Ngapain harus ngemis-ngemis ketemu presiden? Justru berbahaya ketika KPK sering ketemu presiden. Orang akan berpikir bahwa KPK sedang menjalankan misi politiknya presiden. Justru berbahaya. Jadi ini orang tidak percaya diri menjadi pimpinan KPK atau tidak punya kompetensi menjadi pimpinan KPK. Lalu di ujung masa jabatan seolah ingin cari pembelaan kepada publik. Dan menurut saya itu memalukan ya, Bang ya. Tidak selayaknya level pimpinan KPK seperti mereka itu, Alex, Nawawi dan kawan-kawan itu. Atau mungkin begini, jangan-jangan dia ingin memberikan kesan seolah-olah langkah-langkahnya kemarin itu ya sudah dengan presiden, belakangan ketemu udah nggak bisa lagi. Saya khawatir karena kemarin juga saya bikin podcast dengan Pak Mahfud MD ya, saya cerita banyak bicara.
terkait dengan pelemahan KPK yang Pak Mahfud juga ternyata berpandangan yang sama terkait dengan masalah penyingkiran kita dan pegawai-pegawai KPK yang bekerja baik dan menjadi orang-orang yang memimpin lah di bidang-bidangnya, beberapa bidang-bidang ya, bukan cuma penindakan, ada pencegahan apa segala macam, itu disingkirkan dengan TWK dan kesan bahwa dia selalu bertemu dengan presiden kan jangan-jangan mungkin ya sekarang nggak bertemu tapi mungkin dulu dianggapnya telah bertemu, seolah-olah itu pesan dari Pak Nawawi seolah-olah dengan presiden, padahal masa begitu kan nggak yakin juga kan. Karena Pak Mahfud cerita bahwa itu diduga memang ada permainan di level-level bawah dan Pak Presiden nggak tahu karena waktu itu setelah itu Pak Presiden ada pidato menyampaikan gitu. Betul, saya ingat tuh Bang. Ya. Jadi memang ketika kita TWK tuh saya ingat tuh diumumkan tuh sekitar bulan Mei 2021. 18 Mei 2021 Presiden sempat pidato. Bahwa tes wawasan kebangsaan tidak bisa serta-merta menjadi alasan pemecatan kita waktu itu. Betul. Tapi kan waktu itu kan Firly, Gufron, Alex, Nawawi, siapa namanya? Lili Pintauli itu tetap ngotot untuk memecat kita. Nah, dan memang patut diduga memang ada gerakan bawah tanah yang ingin melawan presiden dengan cara diam-diam gitu loh. Akhirnya kita bisa dipecat. Menarik sekali masuk akal. Dan selain itu ya. Tadi yang disampaikan soal Alexander Marwata yang banyak masalah. Ya masalah emang banyak sekali. Kita juga nggak ingin juga nyampaikan terlalu banyak sebenarnya ya. Tapi yang lain udah pada tahu juga. Tapi yang menarik adalah saya punya pengalaman atau yang saya ketahui lah paling tidak. Alexander Marwata ini sepertinya agak sejalan dengan pandangan-pandangannya Pak Luhut ya. Beberapa kali seperti itu. Saya kemudian belakangan melihat berita nih. Berita yang Pak Luhut kemudian mengomentari soal pansel KPK, Capim KPK yang kemudian menyebutkan beberapa hal yang menarik menurut saya. Dikatakan bahwa ada yang dari internal KPK dan bagus, banyak hal yang disebut lah gitu ya. Saya lupa poin-poinnya. Cuman yang menarik adalah saya tertarik dengan awal-awal pendaftaran Alexander Marwata itu menyebut pahala nenggolan. Ini jangan-jangan yang disebut Pak Luhut yang dimaksud adalah pahala nenggolan gitu. Suksesornya artinya pahala nenggolan ini jangan-jangan itu menjadi the next Alexander Marwata gitu. Gimana? Kan dulu kan di pencegahan juga ketemu ada nenggolan. Tapi atau mungkin nggak pernah ketemu sih Bang. Nggak pernah ketemu ya. Atau mungkin memberikan gambaran soal bagaimana pansel berjalan ini seperti apa. Kok sampai sepertinya ada upaya yang mendorong-dorong ada pihak-pihak tertentu nih. Ya, Bang. Kita tahu Bang, dalam setiap proses pemilihan atau seleksi pimpinan KPK, yang paling berkepentingan atas siapa yang terpilih menjadi komisioner KPK adalah para politisi Bang. Para politisi, para pejabat negara yang mempunyai kewenangan dan berpotensi melakukan korupsi. Jadi mereka punya kepentingan, ini kan hanya soal kuat-kuatan. Saya punya orang di KPK, saya akan endorse orang ini menjadi pimpinan KPK. Sehingga nanti dia bisa menjalankan misi saya. Saya khawatir nih Bang, ini kita tidak menuduh ya, saya khawatir. Ini sudah berjalan sekarang Bang. Kan kita baru saja 2 hari lalu, kita melihat daftar nama 20 calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewas KPK. Itu masing-masing 20 orang ini sudah punya sponsornya di belakang masing-masing Bang. Nah jadi baik itu partai politik, baik itu kekuatan-kekuatan politik lainnya, ya mereka akan ngendorse sedapat mungkin 5-5-nya orangnya mereka. Gitu loh. Jadi bukan 1-2 orang saja, kok bisa 5-5-nya mereka pegang gitu. Sehingga dalam 5 tahun ke depan kelompok mereka itu bisa aman. Dari jangkauan KPK. Saya khawatir ini Bang. Nah terlepas dari terkait dengan pertanyaan Abang tadi, bagaimana pahala nenggolan ini? Saya tidak hanya melihat pahala nenggolan, tapi ada juga yang namanya Pak Yohanis Tanak, ada juga namanya Wawan Wardiana. Semua orang ini adalah bagian dari rezim dari pimpinan KPK yang sekarang, dan mereka semua adalah orang-orang yang telah gagal melaksanakan pemberantasan korupsi, baik itu melalui penindakan maupun di pencegahan. Nah, jadi orang-orang ini sebenarnya nggak layak lagi, sama seperti Gufron yang udah gagal kemarin, yang juga telah terbukti melakukan pelanggaran etik sedang.
ya semuanya orang-orang gagal. Ngapain dipilih lagi orang gagal gitu loh? Keberhasilannya apa gitu loh? Gagal kok secara harus diakui gagal periode sekarang. Iya, dan sampai ke 20 besar ini masih 3 dari KPK ini sangat kaget saya loh. Kok bisa ya? Karena 3 ini dianggap telah mengalahkan Pak Sudirman Said gitu kan. Telah mengalahkan Pak Eri Muryanto ya. Mas Giri, ada banyak lagi orang-orang baik, orang-orang hebat yang secara kompetensi, secara pengalaman, rekam jejak, dan banyak lagi yang lain, rasanya jauh di atas dari orang-orang yang 3 tadi yang disebut ya. Apalagi kalau dikatakan tadi kenapa saya sampaikan pahala nenggolan, karena setahu saya yang bersangkutan sedang dilaporkan itu tentang masalah dia membuat surat yang dulu itu. Dan itu sedang diproses dalam suatu proses pelaporan pidana bahkan. Saya bikin loh kok bisa terus berjalan ya? Atau itu dianggap bukan sebagai persoalan gitu. Dan yang begitu-begitu yang saya pikir saya khawatir lah ya. Saya khawatir kemudian proses ini diabaikan, dibiarkan. Kesungguhan untuk mencari orang-orang yang betul-betul berintegritas, betul-betul punya komitmen dalam memberantas korupsi itu tidak dilakukan. Maka kita bisa dibayangkan apa 5 tahun ke depan yang akan terjadi di KPK. Kenapa? Kita ngomong hari ini KPK sudah begitu luar biasa hancur ya, luluh lantak lah gitu ya. Bandingkan dengan KPK 5 tahun yang lalu, ketika Alexander Marwata, Firly dan kawan-kawan awal-awal dari pimpinan KPK, di mana IPK-nya masih posisi 40 gitu kan. Betul. Terus KPK-nya masih banyak dipercaya dan masih bisa bekerja banyak hal dengan kondisi sekarang. Bayangkan kalau sekarang ternyata turun lagi, ke depan mungkin seperti apa? Gimana? Awal bisa punya potret nggak kira-kira ke depan seperti apa? Saya khawatir Bang memang. Saya membayangkan yang Abang sampaikan tadi, benar-benar ini sangat di titik yang mengkhawatirkan. Makanya proses pemilihan atau proses seleksi pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 ini menjadi sangat penting Bang. Orang-orang yang akan terpilih ini haruslah orang-orang terbaik Bang. Baik dari sisi integritas, kompetensi maupun rekam jejak. Nah, saya juga melihat ya pansel ini, kita dari awal meragukan ya 9 orang pansel ini. Tapi bagaimanapun juga mereka sudah mendapat kepres dan mereka harus melakukan pemilihan secara objektif untuk memilih orang-orang tersebut. Khusus untuk internal KPK, pansel tidak bisa normatif Bang. Pansel seharusnya selain ini kan udah saatnya nanti uji publik ya, mengundang masyarakat, meminta masukan dari masyarakat. Pansel juga sebaiknya mengundang Dewas KPK yang sekarang. Karena Dewas KPK sekarang mereka telah hampir 5 tahun melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja KPK. Nah, nggak bisa normatif, ini belum ada putusan Dewas. Ini belum, itu nggak bisa seperti itu. Pansel itu bukan mereka harus aktif mencari orang-orang terbaik. Kita sebagai gambaran Bang, Yohanis Tanak itu pernah diperiksa oleh Dewas. Waktu itu Dewas terkendala karena yang bersangkutan menghapus chatnya terkait dengan kasus SDM. Kalau hal seperti itu dibiarkan lolos dan terpilih, ya kita nggak bisa berharap Bang KPK seperti apa yang ke depan. Begitupun calon-calon yang berasal dari internal KPK lainnya tadi, yang tersebut tadi. Nah, calon-calon di luar KPK, pansel juga harus aktif. Ini orang ini siapa sih? Jangan hanya ini disodorin institusinya. Jangan hanya berpikir ini harus ada wakil polisi, ini harus ada wakil jaksa, ini harus ada wakil auditor. Baru sisanya untuk masyarakat. Gak seperti itu caranya memilih pimpinan KPK. Undang-undang KPK pun tidak mengatur seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita ini harus mengkritik kerja-kerja pansel ini Bang, karena 20 besar ini saya sangat khawatir sih. Memang pansel ini seringkali ketika salah, saya nggak tahu skala salah atau sengaja berbuat salah ya, berbuat masalah gitu ya. Karena yang terjadi ketika rombongan Firly dan kawan-kawan sebegitu rusaknya, itu pansel seperti nggak pernah dipersoalkan gitu. Pansel-pansel yang memilih Firly dan kawan-kawan. Yang periode lalu Bang ya. Contoh pansel yang periode lalu tuh harusnya kuat. Kenapa? Karena untuk soft kompetensi di situ ada Profesor Hamdi Muluk contohnya. Tapi ternyata tingkat errornya begitu luar biasa parah gitu. Jadi saya pikir panselnya ngapain aja gitu. Errornya berapa persen Bang? Lebih dari 60% gitu kan. 3 dari 5 pimpinan bermasalah dengan etik. Iya. Ditambah lagi Yohanis Tanak juga sedang diperiksa yang tadi yang katakan itu.
Ingat loh, soal Johnny Stanak ini bukan sekedar dia dihapus chatnya terus kemudian nggak dihukum itu. Tapi ternyata kan ada juga chatnya sebelum dia menjabat. Iya betul saya ingat. Sebelum dia menjabat. Tapi kemudian Dewas tidak menjangkau itu karena dianggapnya itu bukan ruang lingkup tugas Dewas. Ya, tapi perilakunya ada. Iya betul. Harusnya itu kan harus dilihat. Pansel ini kemana aja gitu, nggak baca berita sepertinya dia ini. Nah, padahal itu semua tersedia di media-media maupun media sosial ya. Kalaupun dia tanya pun banyak orang yang tahu mestinya. Bahkan pernyataan resmi Dewas pun menyebutkan itu kan Bang. Iya. Jadi hal-hal begini tentu sangat-sangat mengkhawatirkan. Problemnya adalah kalau pansel yang berbuat buruk, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti dia nggak kompeten lah gitu kan. Kalau sengaja berarti ada itikat jahat lah gitu kan. Terus kemudian tidak ada sanksi apapun, tidak ada sanksi sosial, tidak pernah dibicarakan dalam forum-forum terbuka seperti contohnya seperti sekarang ini. Ini akan membuat pansel yang ini bisa jadi nggak apa-apa kok, salah kan manusiawi tempatnya salah gitu. Yang kemarin-kemarin salah biasa aja kok gitu. Iya. Awal punya ide nggak kira-kira baiknya seperti apa sih kalau kita perlu mengkritisi dan semoga ini juga bisa menjadi upaya untuk mengkritisi pansel yang ada sekarang. Awal punya ide seperti apa? Ini kerja pansel Bang, saya dapat info ya. Saya dapat info bahwa pansel akan menyerahkan 10 nama ke presiden itu di awal bulan Oktober nanti. Oke, saya dengar itu juga. Nah, ini kan kerja pansel berarti kan efektif tinggal 2-3 minggu lagi Bang. Iya. 2-3 minggu lagi mereka bekerja untuk menapis 20 orang menjadi 10 orang. Iya. Nah, ini sebaiknya dalam waktu yang sempit ini, waktu 2-3 minggu ini, walaupun sebenarnya dari saringan awal bermasalah ya. Tapisannya, ini pansel harus proaktif dan mereka harus independen dalam kerjanya. Karena saya menduga Bang, di saat-saat ini kekuatan politik sudah mulai masuk. Betul. Polanya seperti itu, baik itu pemilihan pimpinan KPK, tidak hanya pimpinan KPK, ada OJK, ada BPK. Kita lama di KPK Bang, kita mengikuti proses itu, proses politik itu kita tahu. Dan pasti ada tekanan kepada pansel. Dan pansel harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bekerja dengan independen. Tekanan dan sorongan ya. Tekanan dan sorongan, dorongan. Ya, kalau sorongan itu biasanya mendorong sesuatu. Semoga nggak terima suap, semoga kan. Nah itu berbahaya itu Bang. Wah itu pidana. Iya. Tapi itu bisa jadi terjadi kan. Dimungkinkan itu. Semua dimungkinkan. Iya. Dan gini, kalau kita lihat di proses yang ada sekarang ya tentunya waktunya awal Oktober. Saya juga agak heran ya, kenapa kok harus terburu-buru gitu. Terburu. Karena prosesnya kan seharusnya masih ada waktu sampai Desember. Sampai Desember. Terlalu terburu-buru ini pertimbangannya apa gitu. Ini yang membuat saya kemudian khawatir ya. Karena toh juga kalau mengacu kepada putusan dari Mahkamah Konstitusi justru mengarahkan agar pemilihan pimpinan KPK itu dilakukan oleh Presiden dan DPR yang baru gitu. Tapi kalau hal seperti ini kan menjadi menarik nih. Ini ada kepentingan apa nih? Jangan-jangan ada maksud tertentu nih. Bukan maksud untuk betul-betul memilih dengan cermat dan teliti. Karena seperti apapun memilih dengan waktu yang lebih panjang, yang lebih hati-hati itu berbeda dengan yang buru-buru. Gitu. Ditambah lagi gini loh. Kesalahan yang pansel yang kemarin jangan dilihat hanya sebagai suatu kesalahan manusiawi, seorang manusia salah. Ingat loh, ada uang negara loh di situ. Betul. Pansel bekerja itu ada uang negara. Kalau uang negara sekian banyak, saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, untuk memilih pimpinan KPK yang dapat adalah kayak Firly dan kawan-kawan, Alexander Marwata dan kawan-kawan. Terus ini sudah uang negara dihabiskan sebanyak itu dan nggak gratis juga gitu ya. Terus kemudian dapatnya buruk. Jadi negara ini atau masyarakat ini ruginya double-double gitu loh. Betul. Gimana komentar kita? Iya, kalau terkait tadi Abang bilang ada kerugian negara. Ya dengan cara mereka bekerja sembrono jelas uang negara ada rugi. Tapi yang paling besar itu adalah dampaknya Bang. Kalau kita bicara social cost Bang. Ketika mereka memilih orang-orang buruk menjadi pimpinan KPK dalam 5 tahun ke depan. Social cost-nya lebih besar Bang. Social damage-nya lebih besar. Nah mereka bisa saja menjadi seperti omongan Alek. Jadi alat pukul politik nantinya. Jadi oposisi aja. Jadi oposisi, oposisi nggak jelas itu ya. Jadi oposisi atau jadi tunggangan. Jadi tunggangan gitu kacau. Kacau. Nah jadi
ya pansel nggak boleh main-main karena yang mereka pilih ini adalah 5 komisioner yang akan memimpin lembaga anti korupsi, lembaga penegak integritas di bidang korupsi gitu loh. Jadi ini bukan hanya titipan siapa yang harus diakomodir, tapi mereka harus berpikir ini adalah untuk kepentingan bangsa 5 tahun ke depan. Ya. KPK bagaimanapun juga dengan buruknya kinerja KPK sekarang Bang, kita masih butuh KPK Bang. Betul, sepakat itu. Ya, saya nggak setuju KPK dibubarkan. Walaupun ada Ferry Amsari itu teman saya, itu selalu dia bilang KPK itu bubarin aja, nggak penting itu katanya, karena udah hancur. Tapi untuk membuat KPK lagi itu butuh effort besar Bang. Butuh tahun 98 kita berdarah-darah mempertahankan untuk mengembalikan negara ini menjadi negara yang anti korupsi, anti kolusi dan nepotisme. Sehingga terbentuklah KPK. Kita nggak ingin terjadi di tahun 98 itu. KPK pernah di masa-masa terbaiknya. Sebelum 5 tahun yang lalu. KPK menjadi lembaga yang dihormati, lembaga yang dikenal memiliki integritas. Nah, itu kita bisa. Ya, jadi memang kita nggak bisa itu. Ferry Amsari itu ngawur dia bilang gitu ya. Ngawur dia itu. Saya harus ketemu dia, saya akan ingatkan dia. Nah, nanti kita ngobrol ya. Ada Ferry Amsari ya. Saya kemarin menarik Bang. Ini di luar topik ini Bang. Kemarin sore saya lihat kontennya Bintang Emon Bang. Nih sedikit, Bintang Emon. Nanti barangkali bisa ditampilkan itu kontennya seperti apa. Pak, ini ada berkas pabrik yang izinnya bermasalah itu Pak. Ini mah temannya anak saya ya? Iya. Oh jangan, banyak bantu dia, banyak nolong. Kemarin mantu saya aja hamil gede, dia yang minjemin pesawat, jangan udah. Ya tapi itu tanahnya masih sengketa Pak, 4 orang aja sampai hilang itu. Itu tuh 4 orangnya provokator. Emang manas-manasin warga aja dia itu. Lagian warga pada kagak syukur amat udah diganti 7.000 meter, masih aja kurang. Warga serakah pada. Ini waktunya kita balas budi. Kebaikan itu harus dibalas. Halo Mami. Dikirimin lagi. Apa? Biar sama MS. Semoga berkah nih ya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan lelah berbuat baik, karena kebaikan akan kembali pada kita dengan bentuk yang lain. Contohnya tas Hermes. Pak, ini provokatornya mau diapain Pak? Jadi teman-teman, jangan lelah berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang ini cerdas sekali Bang, menjelaskan tentang gratifikasi. Saya menarik omongan Bintang itu karena saya adalah salah satu pegawai yang awal-awal berada di Direktorat Gratifikasi. Kami memang waktu itu begitu struggling untuk mensosialisasikan bagaimana gratifikasi itu seharusnya. Sehingga kita membuat kajian, membuat yang namanya program pengendalian gratifikasi, segala macam kita melakukan studi terhadap peraturan di banyak negara sehingga kita menyusun aturan itu. Nah, Emon dengan bahasanya, Bintang Emon dengan bahasa komikanya yang membumi, dia bisa menjelaskan gratifikasi dengan baik gitu. Nah, makanya Bintang kamu keren saya bilang. Saya melihat itu luar biasa. Kita butuh anak-anak muda seperti Bintang untuk mengkampanyekan tentang anti korupsi Bang. Karena memang kalau bahasanya Novel Baswedan tuh berat gitu. Kalau apalagi bahasa Ferry Amsari, dia bahasanya tata negara. Dia bahasa negarawan ya. Walaupun sering ngawur juga soal pembubaran KPK. Menarik sekali itu. Dan memang kita berharap seharusnya KPK yang melakukan itu ya. Tentunya KPK mestinya harus melakukan upaya untuk orang semakin paham gratifikasi itu berbahaya. Dan gratifikasi bukan sesuatu hal yang kemudian diharapkan, justru malah orang betul-betul mau menghindari agar bukan hanya korupsi tapi kolusi dan nepotisme itu harus dijauhkan. Ya. Apalagi komentar KPK terkait dengan private jet Bang. Soal gratifikasi private jet. Satu lembaga KPK itu ada berapa pernyataan yang saling kontradiktif. Saya perhatikan itu. Nawawi bilang apa, Alex bilang apa, tiba-tiba ada Gufron juga bilang apa, jubir KPK Tesa bilang apa. Ini di sebuah lembaga yang punya kewenangan, yang memiliki kewenangan memproses gratifikasi hanya KPK Bang. Betul. Mereka sendiri nggak paham apa itu gratifikasi dan nggak paham bagaimana seharusnya memproses sebuah kasus, dugaan kasus ya. Ada indikasi apakah ini pidana
Apakah ini gratifikasi yang sebaiknya masuk ranah pencegahan yang di proses pelaporannya mereka nggak clear bang. Nah ini benar-benar menyedihkan melihat lembaga negara seperti KPK di titik yang memalukan seperti hari ini bang. Nah di satu sisi Ferry mungkin ini alasannya bang, tapi saya nggak terima itu bang. Memang kalau melihat kengawurannya kita gregetan ya. Tapi kita doakan semoga ke depan menjadi lebih baik karena ikhtiar kita untuk bisa berkontribusi lebih jauh sudah terhenti dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kita ingin bisa masuk dalam kontribusi. Kemarin ditolak bang ya. Tolak, tapi oke lah. Saya pikir apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi kita menghormati dan tentunya kita akan terus ingin mendorong dan memaksakan agar pemberantasan korupsi itu betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, jujur dan objektif. Amin. Terima kasih Aulia. Sama-sama bang. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Mungkin Alex mungkin dengar nanti itu. Ferry juga mudah-mudahan dengar bang. Ya. Oke, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.